Suara palu hakim dari panitera pengadilan agama yang diketuk di atas surat putusan cerai terdengar begitu kering. Aku menerima salinan putusan itu. Dengan tenang memasukkannya ke dalam tas dokumenku. 3 tahun pernikahan berakhir hanya dengan beberapa lembar kertas hitam putih, tanpa air mata, tanpa usaha untuk menahan, dan tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bhaskara, mantan suamiku, ia merapikan dasinya lalu menyunggingkan senyum sinis. Akhirnya selesai juga. Aku menatapnya, suaraku datar. Ya, mulai sekarang, jalan kita berbeda. Dia melipat tangan di dada, matanya penuh kemenangan. Jangan berpikir setelah bercerai kau bisa menyimpan semua harta. Hukum sudah jelas mengatur apa yang menjadi harta Gonogini harus dibagi. Aku hanya mengangguk pelan. Kau benar. Namun, ada satu hal yang tidak kukatakan. Ia keliru membedakan antara harta Gonogini dan harta bawaan. Seluruh saham di Nusantara Group, semua akun investasi, dan sumber dana bisnis telah terbentuk sebelum pernikahan atau atas nama perusahaanku. Pengacara sudah menyiapkan semua bukti dokumen sejak berbulan-bulan lalu. Bhaskara sama sekali tidak tahu. Ia berbalik pergi, sambil menelepon seseorang. Bu, sudah selesai. Di seberang telepon, suara Ibu Ratna mantan ibu mertuaku terdengar begitu gembira. Bagus sekali nak, langsung ke hotel saja. Ya, hari ini ibu mengadakan pesta besar untuk merayakannya. Bhaskara tertawa keras, aku segera ke sana. Ibu dan anak itu menutup telepon. Aku memandangi punggungnya yang perlahan menghilang di ujung koridor, lalu melangkah keluar dari gedung pengadilan. Langit tengah hari begitu terik, telepon di dalam tasku bergetar. Ting! Aku membuka layar. Notifikasi dari bank. Telah terjadi transaksi debit pada rekening Anda sebesar 5 miliar rupiah. Aku berhenti sejenak. Belum sempat aku memeriksa lebih detail. Pesan lain muncul. Telah terjadi transaksi debit pada rekening Anda sebesar 3,5 miliar rupiah. Lalu berlanjut lagi. Telah terjadi transaksi debit pada rekening Anda sebesar 1,5 miliar rupiah. Totalnya 10 miliar rupiah. Hal yang menarik perhatianku bukanlah jumlah uangnya, melainkan baris kalimat di bawahnya. Transaksi dilakukan menggunakan kartu tambahan. Aku terdiam beberapa detik, sudut bibirku sedikit terangkat. Cepat sekali mereka beraksi. Hanya ada 3 orang yang kuberikan kartu tambahan. 1 dipegang oleh asistenku untuk urusan pekerjaan, 2 sisanya ada di tangan mantan ibu mertuaku. Tiba-tiba teleponku berdering. Itu dari manajer cabang bank. Selamat siang, Ibu Kirana. Kami mengonfirmasi bahwa transaksi yang baru saja terjadi semuanya menggunakan kartu tambahan nomor 02 dan 03. Karena limit yang Ibu daftarkan sangat tinggi, sistem kami menyetujuinya secara otomatis. Aku tahu di seberang sana ada keraguan. Kami melihat nilai transaksinya tidak biasa, jadi kami menelepon untuk memverifikasi. Apakah Ibu ingin segera memblokir kartunya? Aku melirik jam tanganku. 11:38. Sejauh yang aku tahu, pesta perayaan Ibu Ratna akan dimulai pukul 12.00. Aku menjawab dengan tenang, belum, maaf, untuk sementara jangan diblokir. Biarkan saja transaksinya selesai. Sang manajer terdengar sedikit terkejut. Apakah Ibu yakin? Saya yakin. Perlukah kami menandainya sebagai peringatan? Tidak. Aku tersenyum. Biarkan mereka bersenang-senang sedikit lebih lama. Setelah menutup telepon, asistenku, Dewi, menelepon. Ibu Kirana, saya baru dapat kabar. Apa benar Ibu Ratna sedang menggunakan kartu tambahan untuk membayar villa dan mobil? Apalagi, ada juga tagihan untuk pesta di Hotel Mahameru, mereka menyewa ballroom besar untuk lebih dari 100 tamu. Aku tertawa kecil benar-benar boros. Dewi terdengar khawatir. Uang itu memang tidak akan hilang, Bu, tapi kalau mereka menghabiskan semuanya, rekening itu tetap milik Ibu. 3 kartu tambahan itu ada karena izin dari Ibu. Aku berkata perlahan, kata demi kata. Untuk mengambilnya kembali, hanya butuh 1 panggilan telepon. Dewi terdiam beberapa detik, lalu bertanya pelan. Lalu kenapa Ibu belum menariknya kembali? Aku memandang ke arah Hotel Mahameru di kejauhan, di mana spanduk-spanduk merah berkibar ditiup angin. Karena kalau pestanya berakhir terlalu cepat, tidak akan seru lagi. Tepat pada saat itu, layar ponselku menyala. Sebuah foto dikirim dari nomor tak dikenal. Di dalam foto, Ibu Ratna mengenakan kebaya brokat merah marun, berdiri di depan mobil mewah yang baru, memegang buket bunga besar, tersenyum cerah. Pesan teks di bawahnya membuatku tertawa. Mantan menantuku, terima kasih ya, setelah bercerai, harta harus dibagi 2. Hari ini Ibu beli mobil, sore nanti terima villa, setelah ini masih banyak lagi yang harus dinikmati. Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu menguncinya tanpa membalas. Karena aku tahu, kurang dari 1 jam lagi, pesta yang begitu dinantikan oleh Ibu Ratna,
akan berubah menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Hotel Mahameru sudah ramai dengan mobil-mobil mewah sejak pagi. Di depan pintu ballroom utama, dua barisan resepsionis berdiri rapi menyambut tamu. Di layar LED besar yang tergantung di tengah lobi, terpampang tulisan mencolok, "Pesta syukuran awal baru keluarga Ibu Ratna." Tepat di sebelahnya adalah gambar sebuah villa mewah dan sebuah SUV mewah yang baru saja dipesan. Para tamu yang baru masuk tak henti-hentinya berdecak kagum. Kudengar Ibu Ratna baru beli villa seharga lebih dari 7 miliar, dan ganti mobil baru juga. Benar-benar, setelah cerai malah makin kaya. Anaknya benar-benar beruntung. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan. Ibu Ratna, mengenakan kebaya brokat merah marun dan perhiasan berlian yang berkilauan, berkeliling dari meja ke meja untuk menyapa tamu dengan wajah penuh kebanggaan. "Selamat datang, terima kasih sudah datang merayakannya bersama kami." Seorang teman lamanya tertawa dan bertanya, "Kau menang lotre atau bagaimana?" "Boros sekali." Ibu Ratna tertawa keras. "Lotre apa? Aku hanya tahu cara berinvestasi di tempat yang tepat." Semua orang saling pandang dengan bingung. Orang lain bertanya dengan penasaran. "Kudengar hari ini kau membeli villa juga." Ibu Ratna mengangkat dagunya dengan angkuh. "Benar, dan mobil baru juga. Setelah selesai, tentu harus dinikmati." Seluruh meja mengangkat gelas untuk bersulang. Tepat pada saat itu, Baskara masuk. Ia mengenakan setelan jas baru, dengan senyum puas yang selalu terpasang di bibirnya. Ibu Ratna dengan gembira menarik putranya. "Nah, ini putraku sudah datang." Beberapa kerabat segera mengerumuninya. "Selamat, ya. Akhirnya bercerai juga. Bebas dari istri yang seharian sibuk bekerja." Baskara tersenyum tipis. "Sudah waktunya untuk berakhir." Seorang paman angkat bicara. "Dengar-dengar, bagian hartanya banyak sekali." Baskara mengangkat bahu. "Lumayan, setidaknya apa yang dihasilkan selama masa pernikahan harus dibagi." Ibu Ratna tertawa keras, sengaja berbicara cukup kencang agar meja di sebelahnya bisa mendengar. "Sudah kubilang, kan, menantu yang pintar cari uang, pada akhirnya uangnya juga jadi milik keluarga suami. Setelah cerai ya dibagi dua, apa yang perlu disesali?" Tawa membahana di seluruh meja pesta, seorang kerabat menjilat. "Ibu memang beruntung, punya menantu perempuan yang hebat dalam mencari uang." Ibu Ratna menyesap sedikit anggur lalu melambaikan tangannya. "Hebat kenapa? Dia juga hanya menantu. Begitu masuk ke rumah ini, sebanyak apapun yang dia hasilkan, harus memikirkan keluarga suaminya. Dan sekarang setelah bercerai," ia tertawa dengan nada mengejek, "ya harus ditinggalkan setengahnya." Semua orang serempak mengangguk. Tidak ada yang tahu bahwa uang yang baru saja digunakan untuk uang muka villa, membayar mobil, dan menyelenggarakan pesta ini semuanya digesek dari kartu-kartu tambahan yang terdaftar atas nama rekening Kirana. Di sudut lain kota, di ruang kerja lantai 32 Nusantara Group, Kirana meletakkan ponselnya di atas meja. Di layar, tampak siaran langsung dari kamera di dalam ballroom hotel. Dewi, asistennya, berdiri di sampingnya. "Ibu Kirana, mereka sedang memamerkan mobil barunya. Saya baru saja menerima fakturnya dari showroom." Kirana dengan tenang berdeham, "Berapa?" "Mobil 700 juta, villa uang mukanya 5 miliar, dan pesta hari ini hampir 2 miliar karena mereka menyewa seluruh hotel, mengundang artis, dan dekorasinya sangat mewah." Dewi menghela napas, "Saya benar-benar tidak mengerti dari mana mereka mendapatkan kepercayaan diri seperti itu." Kirana tersenyum, karena mereka pikir kartu tambahan itu adalah uang mereka sendiri. Tepat pada saat itu, telepon Dewi berdering, dari manajer hotel. "Selamat siang, Ibu Dewi. Saya hanya ingin mengonfirmasi, sekitar 30 menit lagi kami akan mengeluarkan tagihan untuk sisa pembayaran pesta." Dewi menatap Kirana. Kirana mengangguk pelan. Dewi menjawab, "Baik Pak, lakukan saja sesuai prosedur." Setelah menutup telepon, Dewi bertanya dengan suara pelan, "Bu, sudah waktunya memblokir kartunya?" Kirana menggelengkan kepala. "Belum, biarkan mereka bersulang beberapa kali lagi. Semakin meriah pestanya, akan semakin sakit saat semuanya terungkap." Tepat pukul 12.00, MC naik ke atas panggung. "Hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kami persilakan Ibu Ratna untuk memberikan sambutan." Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Ibu Ratna memegang mikrofon dengan senyum cerah. "Hari ini saya sangat bahagia. Putra saya akhirnya terbebas dari pernikahan yang tidak bahagia. Mulai hari ini, keluarga saya akan melangkah ke kehidupan yang sama sekali baru." Ia menunjuk ke arah foto villa di belakangnya. "Ini akan menjadi rumah baru kami." Lalu ia menunjuk ke gambar mobil. "Dan ini adalah mobil yang kuhadiahkan untuk diriku sendiri." Ia berhenti sejenak, sengaja berbicara dengan sangat pelan. "Saya selalu percaya bahwa orang yang tahu cara berhitung pada akhirnya akan menjadi pemenang.
Seluruh ruangan kembali bergemuruh dengan tepuk tangan yang tak henti-hentinya. Tidak ada seorang pun yang menyadari, hanya beberapa kilometer dari sana, pemilik sebenarnya dari uang itu sedang diam-diam menyaksikan semuanya melalui layar. Dan hanya dalam beberapa menit lagi, 3 kartu tambahan itu akan secara resmi ditarik kembali. Tepuk tangan di ruang pesta masih belum berhenti. Ibu Ratna berdiri di atas panggung, mengangkat gelas anggurnya, tersenyum cerah seolah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Terima kasih kepada semua yang telah datang untuk merayakan bersama kami. Saya selalu percaya bahwa orang yang tahu cara mengambil kesempatan akan menjadi pemenangnya. Para tamu di bawah serempak menyambut. Selamat Bu, vilanya indah sekali. Mobil barunya terlihat sangat mewah. Seorang kerabat bertanya dengan penasaran. Ibu Ratna, ku dengar villa itu harganya lebih dari 10 miliar. Ibu Ratna tersenyum puas. Sedikit lebih, tapi sepadan dengan harganya. Aku sudah bekerja keras seumur hidup, sekarang waktunya menikmati. Orang lain melihat sekeliling lalu bertanya pelan. Lalu dari mana uangnya untuk membeli secepat itu? Ibu Ratna menjawab tanpa ragu, uang di dalam rumah ya milik orang di dalam rumah, putraku sudah bercerai. Setelah pembagian harta selesai, giliran ibunya yang menikmati, kan? Beberapa wanita yang duduk semeja mengangguk, benar juga, menantu yang menghasilkan uang pada akhirnya tetap milik keluarga. Duduk di samping ibunya, Baskara hanya tersenyum tanpa mengoreksi sedikit pun. Pada saat yang sama, di lantai 36 Gedung Nusantara, di dalam ruang rapat yang hanya berisi 3 orang, Kirana, pengacara Budi Santoso, dan Dewi. Sang pengacara meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ini semua dokumennya, 3 kartu tambahan semuanya diterbitkan atas nama ibu. Pengguna hanya memiliki hak untuk melakukan pembayaran dalam batas yang ibu izinkan. Kirana membolak-balik setiap halaman, semuanya adalah tanda tangannya. Tanggal penerbitan kartu, limit, syarat dan ketentuan, terutama baris terakhir. Pemegang kartu utama berhak menghentikan hak penggunaan kapan saja tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang kartu tambahan. Sang pengacara tersenyum, mereka pikir memegang kartu berarti memegang uangnya juga. Sayangnya, hukum tidak mengatur seperti itu. Dewi angkat bicara, Ibu Kirana, bank sudah menelepon 3 kali. Mereka bertanya apakah perlu memverifikasi transaksi yang tidak biasa ini. Kirana melirik jam tangannya, 12:20. Di hotel, hidangan pembuka mungkin baru saja disajikan. Ia menutup map dokumen itu. Baiklah, sudah waktunya. Dewi segera mengaktifkan loudspeaker. Di seberang telepon, suara manajer cabang bank terdengar sopan. Selamat siang, Ibu Kirana. Saya Tirtayasa, manajer cabang. Kirana menjawab singkat, saya mendengarkan. Maaf, apakah Ibu sudah memutuskan bagaimana menangani kartu-kartu tambahan itu? Sudah. Ibu ingin memblokirnya sementara atau? Kirana memotong. Bukan. Tarik kembali semuanya. Di seberang sana hening sejenak. Maksud Ibu, menghentikan hak penggunaan ketiga kartu, berlaku segera, dan sekaligus membatalkan seluruh sisa limit. Sang manajer mengonfirmasi sekali lagi. Apakah Ibu benar-benar yakin? Saya yakin. Ini adalah keputusan final. Baik Bu, akan saya laksanakan segera. Panggilan itu berakhir, hanya dalam waktu 30 detik. Dewi menatap Kirana. Jadi, sudah selesai? Kirana tersenyum. Belum, ini baru permulaan. Di dalam pusat pemrosesan transaksi bank, seorang staf memasukkan perintah untuk menarik kartu tambahan nomor 01. Konfirmasi. Menarik kartu tambahan nomor 02. Konfirmasi. Menarik kartu tambahan nomor 03. Konfirmasi. Layar menampilkan tulisan hijau. Selesai. Segera setelah itu, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi ke semua perangkat yang terhubung. Di Hotel Mahameru, ponsel di dalam tas Ibu Ratna bergetar. Ia meliriknya sekilas lalu mengerutkan kening. Notifikasi. Kartu tambahan Anda telah dihentikan hak penggunaannya atas permintaan pemegang kartu utama. Ia tertawa kecil, pesan iklan yang tidak jelas, lalu dengan santai mematikan layar. Sama sekali tidak peduli. Di meja sebelah, Baskara juga menerima pesan serupa. Ia membacanya sekilas. Bu. Sepertinya bank memberitahu kalau kartunya diblokir. Ibu Ratna melambaikan tangannya. Kau ini tidak mengerti apa-apa. Bank sering salah kirim. Makan saja, nanti ibu masih harus membayar sisanya. Baskara mengangguk. Mungkin begitu. Ibu dan anak itu melanjutkan mengangkat gelas. Tidak ada yang tahu. Tepat pada saat itu, 3 kartu yang mereka simpan di dompet telah menjadi kepingan plastik tak berharga. Di ruang kerja, Dewi menatap layar pemantauan transaksi. Bu, bank baru saja mengonfirmasi, semua hak penggunaan telah dicabut. Kirana berdiri, berjalan ke jendela kaca, dan memandangi lalu lintas yang ramai di bawah. Suaranya tenang. Apakah hotel sudah bersiap untuk mengeluarkan tagihan?
Sekitar 15 menit lagi. Showroom mobil, mereka juga sedang menunggu pembayaran tahap akhir. Pialang villa juga sama. Kirana mengangguk pelan. Bagus sekali, biarkan semuanya berjalan sesuai urutan. Dewi tertawa. Saya mulai merasa kasihan pada mereka. Kirana berbalik, tatapannya anehnya tenang. Tidak, hal yang paling menyedihkan bukanlah kehilangan uang, tetapi mereka akan kehilangan muka di depan semua orang yang baru saja mereka undang untuk pamer. Di sisi lain kota, di dalam ballroom hotel, musik masih terdengar meriah, gelas-gelas anggur terus diisi ulang. Tak seorang pun sadar, hanya dalam beberapa menit lagi, seorang staf akan datang membawa tagihan. Dan sejak saat itu, pesta perayaan akan mulai berubah menjadi mimpi buruk. Alunan biola masih terdengar lembut. Pelayan terus-menerus membawa hidangan mahal ke setiap meja. Lobster thermidor, sate wagyu, ikan gindara bakar, anggur impor dibuka tanpa henti. Di seluruh ballroom terdengar ucapan selamat. Seorang kerabat berdiri mengangkat gelas. Selamat untuk Ibu Ratna. Tidak hanya punya villa baru, mobil baru, tetapi juga terbebas dari menantu yang selalu sibuk bekerja. Semua orang serempak tertawa keras. Ibu Ratna tersenyum puas. Benar sekali. Mulai sekarang keluarga kami akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Seorang teman bertanya penasaran. Jadi kapan kau akan pindah ke villa itu? Akhir pekan ini? Ibu Ratna langsung menjawab. Aku sudah memilih hari baik. Dan mobilnya akan kuambil sore ini, jadi akhir pekan bisa langsung menyetir ke rumah baru. Suara decak kagum kembali terdengar. Tepat pada saat itu, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun mendekat. Itu adalah manajer ballroom. Ia membungkuk dengan sangat sopan. Maaf, Ibu Ratna. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ibu Ratna masih tersenyum. Ada apa? Ini adalah tagihan untuk sisa pembayaran pesta hari ini. Sang manajer meletakkan map kulit hitam di atas meja. Total biaya setelah uang muka adalah 2 miliar rupiah. Ibu Ratna tersenyum penuh percaya diri, bukan masalah. Lalu ia menoleh ke Baskara. Nak, berikan dompet ibu. Baskara mengambil dompet bermereknya dan memberikannya. Ibu Ratna mengeluarkan kartu hitam, kartu tambahan yang pernah diberikan Kirana. Ia meletakkannya di atas nampan, bayar. Sang manajer menerima kartu itu. Baik Bu. Beberapa menit kemudian, mesin EDC dibawa ke meja. Staf memasukkan kartu, mengetik jumlahnya, bip. Semua orang masih terus mengobrol. Tak ada yang memperhatikan. Sampai mesin itu mengeluarkan suara kering, transaksi gagal. Staf itu sedikit terkejut. Maaf Bu, saya coba lagi. Ibu Ratna tersenyum tipis. Mungkin sinyalnya jelek. Hotelnya ramai sekali. Staf itu mengangguk lalu mencoba lagi. Bip. Kali ini layar menampilkan pesan yang lebih jelas, kartu tidak valid. Suasana di sekitar meja mulai hening. Ibu Ratna mengerutkan kening. Sini, ia mengambil kartu itu, aneh sekali. Lalu ia mengeluarkan kartu kedua dari dompetnya. Coba yang ini. Staf itu menurutinya sekali lagi. Mesin kembali melaporkan kesalahan. Hak penggunaan kartu telah dihentikan. Staf itu menatap layar lalu berkata dengan sopan, maaf, Bu. Sepertinya pihak bank telah mencabut hak penggunaan kartu ini. Senyum di bibir Ibu Ratna membeku. Tidak mungkin. Coba kau periksa lagi. Ini kartu prioritas. Staf itu membungkuk sedikit. Saya sudah memeriksa 2 kali, Bu, hasilnya sama. Baskara segera berdiri, berikan padaku. Ia mengambil kartu ketiga. Kartu ini pasti bisa. Itu adalah kartu yang sering ia gunakan untuk membayar tagihan-tagihan besar. Ia memberikannya kepada staf. 1 menit kemudian, mesin EDC kembali mengeluarkan suara kesalahan yang sudah akrab, kartu tidak memiliki otorisasi transaksi. Seluruh ballroom menjadi sunyi senyap, musik masih mengalun, tetapi tak ada lagi yang memperhatikannya. Semua mata tertuju pada meja tuan rumah. Seorang kerabat berbisik, kenapa bisa begitu? Bukankah dia baru saja membeli villa? Mobil juga sudah dibeli. Orang lain berbisik lebih pelan, atau jangan-jangan uang di rekeningnya habis. Ibu Ratna mendengar setiap kata dengan jelas. Wajahnya memerah. Ia memukul meja dengan keras. Tidak mungkin, bank kalian yang bermasalah. Saya minta panggil manajer. Manajer hotel dengan tenang mendekat. Maaf, Bu, kami baru saja menghubungi pihak bank. Mereka mengonfirmasi bahwa kartu-kartu ini telah dicabut hak penggunaannya oleh pemegang kartu utama. Ibu Ratna terpaku. Pemegang kartu utama. Ia bergumam. Tidak mungkin. Baskara tiba-tiba teringat pesan yang ia terima lebih dari setengah jam yang lalu. Ia buru-buru membuka ponselnya lagi. Notifikasi itu masih ada. Kartu tambahan Anda telah dihentikan hak penggunaannya atas permintaan pemegang kartu utama. Tangan Baskara mulai gemetar. Bu, sepertinya ini perbuatan Kirana. Ibu Ratna berbalik tajam ke arah putranya. Apa katamu? Baskara menelan ludah. Hanya dia pemegang kartu utamanya. Begitu kalimat itu selesai diucapkan,
seluruh meja pesta seolah membeku. Orang-orang yang beberapa menit lalu mengangkat gelas bersulang kini hanya bisa saling pandang dengan bingung. Tepat pada saat itu, telepon Ibu Ratna kembali berdering, di layar tertera nama penelepon, manajer showroom mobil cemerlang. Ia buru-buru menjawab, masih berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Tetapi ia tidak tahu. Kabar buruk pertama baru saja dimulai. Babak kelima, villa hilang, mobil mewah ditahan. Seluruh ballroom masih diselimuti suasana yang berat. Telepon di tangan Ibu Ratna tak henti-hentinya bergetar. Di layar tertera jelas 3 kata, showroom mobil cemerlang. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menjawab telepon. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Halo, di seberang telepon terdengar suara manajer. Selamat siang, Ibu Ratna. Saya menelepon untuk memberitahukan perihal mobil yang Ibu pesan pagi ini. Ibu Ratna tersenyum, sengaja berbicara dengan suara keras agar semua orang bisa mendengar. Tepat sekali. Kapan saya bisa mengambil mobilnya? Sang manajer terdengar ragu selama beberapa detik. Mohon maaf, Bu, kami tidak bisa menyerahkan mobilnya sesuai jadwal. Senyum di bibir Ibu Ratna seketika hilang. Kenapa? Sistem bank baru saja memberitahu bahwa pembayaran dengan kartu Ibu telah ditarik kembali oleh pemegang kartu utama. Sesuai peraturan, karena transaksi belum selesai, kami terpaksa harus membatalkan kontrak dan menahan mobilnya. Ibu Ratna sontak berdiri, tidak mungkin. Saya sudah berhasil menggesek kartunya. Memang benar transaksi awal telah tercatat, tetapi setelah itu bank mengonfirmasi bahwa kartu yang Ibu gunakan adalah kartu tambahan dan hak penggunaannya telah dihentikan sebelum penyelesaian pembayaran. Kami sangat menyesal. Selamat siang, Bu. Tut, panggilan berakhir. Ibu Ratna masih memegang telepon, wajahnya pucat pasi. Seorang kerabat bertanya pelan. Bagaimana mobilnya? Ia berusaha tersenyum paksa, hanya masalah dokumen yang kurang. Tapi begitu ia selesai bicara, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari Pialang Properti. Ia buru-buru menjawab. Ibu Ratna, ini saya. Suara sang pialang terdengar penuh penyesalan. Dengan sangat menyesal saya harus memberitahukan. Villa yang Ibu pesan pagi ini telah dibatalkan reservasinya. Ibu Ratna hampir berteriak, kenapa dibatalkan? Saya sudah mentransfer uang mukanya. Bank baru saja mengirimkan pemberitahuan bahwa pembayaran tersebut tidak lagi berlaku. Pemilik rekening utama telah mencabut hak transaksi kartu tambahan. Kami tidak bisa melanjutkan kontraknya. Jika Ibu masih ingin membeli, silakan melakukan pembayaran ulang dengan sumber dana yang sah. Ponsel itu nyaris jatuh dari tangannya. Baskara buru-buru menopang ibunya. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin. Villa itu milik Ibu. Sang pialang menjawab dengan lembut. Maaf, Bu. Saat ini kami sudah membukanya kembali untuk dijual kepada klien lain. Panggilan berakhir, seluruh tubuh Ibu Ratna gemetar, keringat mulai membasahi dahinya. Suasana di ballroom menjadi begitu sunyi hingga suara gelas yang beradu pelan pun bisa terdengar. Seorang bibi menatap Baskara. Apa yang terjadi? Baskara mencoba tetap tenang. Mungkin banknya keliru. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya dari meja sebelah angkat bicara dengan perlahan. Saya sudah bekerja di industri keuangan selama lebih dari 20 tahun. Jika bank mengatakan pemegang kartu utama mencabut hak penggunaan, itu bukan kekeliruan. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia melanjutkan, kartu tambahan hanya bisa digunakan atas izin pemegang kartu utama. Jika pemegang kartu mencabut haknya kapan saja, maka semua transaksi yang belum tuntas bisa dihentikan. Orang lain bertanya dengan kaget. Jadi artinya, pria itu mengangguk. Artinya mobil itu tidak ada lagi? Villa itu juga tidak ada lagi, seluruh ruangan dipenuhi bisik-bisik, kukira beli sungguhan, ternyata pakai kartu orang lain. Siapa pemegang kartu utamanya? Seseorang teringat. Bukankah mantan menantunya yang mengelola perusahaan? Benar juga. Aku pernah dengar dia sangat kaya. Mungkinkah rekening itu miliknya? Setiap kalimat bagaikan jarum yang menusuk harga diri Ibu Ratna. Ia memukul meja dengan keras. Siapa yang berani bicara sembarangan? Itu uang keluarga saya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari belakang. Permisi, Bu, mungkin saya bisa menjelaskan. Semua orang menoleh, seorang wanita berseragam bank masuk bersama 2 staf lainnya. Di tangannya ada sebuah map dokumen. Ia membungkuk dengan hormat. Saya diutus oleh pihak bank atas permintaan pemilik rekening untuk mengonfirmasi beberapa informasi terkait transaksi hari ini. Seluruh ballroom seketika menahan napas. Baskara melihat logo bank di papan nama staf itu, hatinya tiba-tiba dipenuhi firasat yang sangat buruk. Ia sadar, jika apa yang akan disampaikan oleh staf bank ini adalah kebenaran, maka bukan hanya mobil, villa, atau pesta ini saja yang hilang, tetapi juga kehormatan ibu dan anak di hadapan ratusan tamu undangan akan hancur lebur. Seluruh ballroom hening.
Lebih dari 100 tamu serempak menatap ke arah 3 staf bank yang baru saja masuk. Wanita yang memimpin membungkuk dengan hormat. Mohon maaf telah mengganggu pestanya. Saya Mayang Sari, penanggung jawab nasabah prioritas dari bank. Ibu Ratna segera melangkah maju. Akhirnya kalian datang juga. Saya minta penjelasan, kenapa kalian memblokir kartu saya? Staf bank itu menjawab dengan tenang. Mohon maaf, Bu, pertama-tama saya ingin mengoreksi. Itu bukan kartu milik Ibu. Seluruh ruangan menjadi gaduh. Ibu Ratna melotot. Apa katamu? Staf itu tetap menjaga sikap profesionalnya. 3 kartu yang Ibu gunakan semuanya adalah kartu tambahan. Pemilik sahnya adalah orang yang namanya tertera di rekening utama. Seorang kerabat tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi siapa pemilik rekeningnya? Staf itu melihat ke dalam dokumen lalu menjawab dengan jelas. Adalah Ibu Kirana Adiwijaya. Begitu nama Kirana disebut, seluruh hadirin langsung terkesiap. Benar-benar mantan menantunya. Pantas saja, kukira itu uang Baskara. Baskara sontak berdiri. Anda salah bicara. Kami adalah suami istri. Itu adalah harta Gonogini. Staf bank itu menggeleng pelan. Mohon maaf, Pak. Pihak bank hanya berdasar pada dokumen hukum. Seluruh rekening, limit kredit, dan hak untuk menerbitkan kartu semuanya terdaftar atas nama tunggal Ibu Kirana Adiwijaya. Bapak bukan salah satu pemilik rekening. Pengacara dari pihak hotel kini juga mendekat. Maaf, Pak. Jika Bapak menganggap ini adalah harta Gonogini, Bapak bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum. Tetapi sebelum ada putusan pengadilan, pihak bank hanya mengakui pemilik rekening sesuai dengan dokumen pembukaan rekening. Baskara terdiam. Ia tak pernah peduli dengan urusan seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia secara naif berpikir bahwa uang di rekening Kirana juga uangnya. Seorang paman menatap Baskara dengan heran. Kau tidak ikut atas nama di rekening itu, Nak? Baskara tampak bingung. Itu, Ibu Ratna segera menyela. Bagaimanapun juga dia dulu menantu saya, dia punya tanggung jawab pada keluarga suami. Staf bank itu tersenyum sopan. Maaf, Bu, hal itu berada dalam ranah hubungan keluarga. Sedangkan bagi kami di bank, kami hanya menjalankan permintaan dari pemilik rekening. Sambil berkata begitu, ia membuka map dokumennya. Ini adalah surat perintah penarikan 3 kartu tambahan, lengkap dengan tanda tangan digital dan konfirmasi dari pemilik rekening. Waktu eksekusinya adalah pukul 12,20 hari ini. Ibu Ratna merebut salinan surat itu. Benar, itu tanda tangan Kirana. Tanggal, jam, kode otentikasi, semuanya sah. Tangannya gemetar. Anak itu, beraninya dia. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering lagi. Kali ini adalah pesan dari bank. Semua kartu tambahan telah dihentikan masa berlakunya. Seluruh hak penggunaan dan limit dibatalkan. Segera setelah itu, pesan kedua masuk. Transfer dana rutin bulanan telah dibatalkan oleh pemilik rekening. Ibu Ratna terpaku setelah membacanya. Rutin bulanan, seorang adik perempuannya yang duduk di sebelahnya bertanya penasaran. Transfer apa itu, Mbak? Ibu Ratna buru-buru mematikan layar, tapi sudah terlambat. Dewi, asisten Kirana, baru saja memasuki ballroom bersama seorang staf legal dari perusahaan. Ia berkata dengan tenang, biar saya jelaskan. Semua orang serempak menoleh. Dewi membungkuk memberi hormat. Saya asisten dari Direktur Utama, Ibu Kirana Adiwijaya. Selama 7 tahun terakhir, setiap bulan Ibu Kirana secara otomatis mentransfer 15 juta rupiah ke rekening Ibu Ratna. Seluruh hadirin terdiam. Seorang kerabat terkejut. 15 juta setiap bulan? Dewi mengangguk. Benar, untuk biaya hidup, biaya obat-obatan, biaya asisten rumah tangga, biaya liburan, semuanya disediakan secara sukarela oleh Ibu Kirana. Meskipun tidak ada kewajiban hukum apapun. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Diam kau, tidak ada yang bertanya padamu. Dewi tetap tenang. Hari ini, segera setelah menyelesaikan proses perceraian, Ibu Kirana meminta bank untuk menghentikan bantuan ini. Karena mulai hari ini, Ibu bukan lagi kerabatnya. Seorang bibi dalam keluarga menutup mulutnya. Ya Tuhan, kukira uang untuk biaya hidup itu dari Baskara. Orang lain menoleh ke Baskara. Selama ini, kau tidak menafkahi ibumu, Nak? Wajah Baskara memerah. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi tak sanggup. Karena ia sendiri baru tahu, selama bertahun-tahun ini, orang yang diam-diam mengurus ibunya bukanlah dia, melainkan Kirana. Suasana di ballroom menjadi semakin berat. Orang-orang yang tadinya memuji Ibu Ratna setinggi langit kini hanya bisa saling pandang dengan tatapan yang berbeda. Tak ada lagi kekaguman, yang ada hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tepat pada saat itu, pintu ballroom terbuka, sepasang sepatu hak tinggi hitam muncul lebih dulu. Diikuti oleh sosok yang familiar dalam setelan blazer putih yang elegan. Kirana akhirnya memasuki pesta itu, senyum di bibirnya sangat tipis.
Tetapi tatapan tenangnya membuat seluruh hadirin tanpa sadar terdiam, tak ada satupun yang berani bersuara. Pintu ballroom tertutup di belakang Kirana. Suara langkah sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Tok, tok, tok. Lebih dari 100 tamu tanpa sadar menoleh. Beberapa langsung mengenalinya. Itu Kirana. Dia benar-benar datang. Bukankah mereka baru saja bercerai? Untuk apa dia ke sini? Kirana tetap memasang wajah tenang. Ia berjalan lurus ke tengah ballroom. Dewi dan staf legal berdiri diam di belakangnya. Ibu Ratna melihat Kirana, matanya langsung memerah karena marah. Kau masih berani datang ke sini? Kirana tersenyum tipis. Ibu mengadakan pesta sebesar ini, saya pikir saya juga harus datang untuk mengucapkan selamat. Ibu Ratna memukul meja dengan keras. Kau yang menyuruh bank memblokir kartunya. Benar, Kirana menjawab tanpa ragu sedikit pun. Itu saya. Kau yang membatalkan uang pembelian villa. Benar. Mobil juga ulahmu. Benar. Pembayaran hotel juga. Benar. 4 kata benar berturut-turut membuat seluruh hadirin terdiam. Baskara melangkah maju beberapa langkah. Kirana, apa yang kau lakukan ini tidak keterlaluan? Kirana menatap mantan suaminya. Tatapannya tenang hingga terasa dingin. Keterlaluan, kau pikir menggunakan kartuku untuk membeli villa, mobil, dan mengadakan pesta perayaan setelah kita bercerai itu hal yang wajar? Baskara kehabisan kata-kata. Seorang paman angkat bicara. Tapi bagaimanapun juga, kalian pernah menjadi satu keluarga. Kirana menoleh. Benar, justru karena pernah menjadi satu keluarga. Selama 7 tahun ini saya tidak pernah perhitungan. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan. Hari ini banyak paman, bibi, dan kerabat di sini. Mungkin kalian semua juga harus tahu beberapa hal. Ibu Ratna langsung berteriak. Tutup mulutmu. Kirana sama sekali tidak peduli. Ia mengangguk kecil pada Dewi. Dewi mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dari tasnya. Kirana mengambilnya. Ini adalah rekening koran selama 7 tahun. Seluruh hadirin berbisik-bisik. Kirana mengangkat tumpukan dokumen itu. 7 tahun yang lalu ketika saya menikah, ibu bilang orang tua sudah tua. Saya setuju. Setiap bulan saya transfer 15 juta rupiah. Ia membalik ke halaman lain. Ini adalah bukti transfernya, tidak pernah terlewat 1 bulan pun. Seorang kerabat yang berdiri di dekatnya mengambil dan melihatnya. Ia terkejut. Benar sekali. Setiap bulan 15 juta. Wanita di sebelahnya ikut melihat, bukan hanya biaya hidup, ada juga biaya rumah sakit, biaya renovasi rumah, biaya liburan. Kirana melanjutkan, di tahun ketiga, ibu bilang ingin ganti mobil, saya transfer 700 juta. Di tahun kelima, ibu ingin merenovasi rumah lama, saya transfer lagi 2 miliar. Setiap angka yang dibacakan, bisik-bisik di dalam ruangan semakin kencang. Seorang paman menoleh ke Baskara. Apa kau yang memberikan uang ini, nak? Baskara menunduk dalam-dalam. Bukan. Lalu uang dari mana? Dari Kirana. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia harus mengakui kebenaran itu di depan seluruh kerabatnya. Ibu Ratna masih mencoba membantah. Dia itu menantu. Melakukan itu adalah hal yang seharusnya. Kirana menatap lurus ke arahnya. Benar, saya melakukannya secara sukarela. Tapi sukarela bukan berarti seumur hidup harus rela dianggap sebagai mesin ATM. Seluruh hadirin terdiam. Kirana mengeluarkan 3 lembar dokumen dari map. Apakah kalian tahu kapan 3 kartu tambahan ini diterbitkan? Tidak ada yang menjawab. Saat ibu dirawat di rumah sakit untuk operasi jantung. Saya takut ibu butuh uang mendadak, jadi saya terbitkan kartu tanpa batas. Saya hanya berpesan satu hal, kalau butuh, pakai saja. Kirana menatap Ibu Ratna. Tapi saya tidak pernah bilang bisa digunakan untuk membeli villa dan mengadakan pesta perayaan setelah kita bercerai. Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Seorang bibi menggelengkan kepalanya pelan. Ratna, apa yang kau lakukan ini benar-benar keterlaluan. Yang lain juga ikut angkat bicara. Anak itu memperlakukanmu dengan sangat baik. Selama ini dia mengurus seluruh keluarga. Kau selalu bilang itu uang dari putramu. Ternyata itu dari Kirana. Setiap ucapan bagaikan sabetan pisau yang mengiris harga diri Ibu Ratna. Ia menoleh ke Baskara. Katakan sesuatu. Nak. Baskara mengepalkan kedua tangannya. Ia menatap Kirana, matanya penuh penyesalan. Kirana, aku tidak tahu ibu menggunakan kartu itu untuk membeli villa. Kirana tertawa kecil. Kau tidak tahu atau kau tidak mau tahu? Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara. Ini adalah percakapan antara kau dan ibu sesaat setelah meninggalkan pengadilan. Suara Baskara terdengar sangat jelas. Bu, pakai saja kartunya. Toh kita sudah cerai, hartanya juga harus dibagi. Segera setelah itu terdengar suara Ibu Ratna. Benar. Uangnya dia pada akhirnya juga uang keluarga kita. Rekaman itu berakhir, Baskara berdiri membeku.
Ia tidak menyangka percakapan itu terekam melalui sistem audio di mobil saat ia menggunakan mode hands-free Bluetooth. Seluruh ballroom gempar dengan bisik-bisik. Ya Tuhan, mereka sudah merencanakannya. Bukan salah paham, ini disengaja. Kirana menyimpan ponselnya. Suaranya tetap tenang. Hari ini saya datang bukan untuk menagih uang. Saya juga tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin semua orang tahu kebenarannya. Tepat pada saat itu, pengacara Budi Santoso masuk ke ballroom dengan sebuah tas dokumen hitam. Ia menatap Kirana dan mengangguk kecil. Ibu Kirana, semua prosedur sudah selesai. Ada satu hal lagi, saya pikir semua orang di sini juga harus tahu. Tatapan lebih dari 100 tamu kembali serempak tertuju pada sang pengacara. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan ia umumkan akan membuat ibu dan anak itu semakin terkejut berkali-kali lipat. Suasana di ballroom terasa berat hingga menyesakkan. Tak ada lagi suara denting gelas, tak ada lagi tawa. Lebih dari 100 tamu menatap lekat pada pengacara Budi Santoso. Ia berjalan ke samping Kirana, membuka tas hitamnya, dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Selamat siang semuanya, saya adalah pengacara yang mewakili Ibu Kirana Adiwijaya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menghindari kesalahpahaman yang beredar. Seorang paman dari pihak keluarga berdiri. Silakan bicara, Pak Pengacara. Kami juga ingin tahu yang sebenarnya. Sang pengacara mengangguk. Sejak awal pesta ini, saya mendengar banyak orang menyebut istilah harta dibagi dua. Ia berhenti sejenak. Tetapi menurut catatan hukum, dana yang digunakan untuk pembayaran hari ini sama sekali tidak termasuk dalam harta yang harus dibagi setelah perceraian. Seluruh hadirin serempak berbisik. Ibu Ratna berteriak. Tidak mungkin. Dia menghasilkan uang selama masa pernikahan. Tentu saja harus dibagi. Sang pengacara menatapnya dengan tenang. Mohon maaf, Bu, silakan lihat dokumen ini. Ia memberikan salinan putusan pembagian harta dari pengadilan kepada Ibu Ratna. Ia membolak-balik setiap halaman. Kedua tangannya mulai gemetar. Sang pengacara menjelaskan dengan perlahan. Pertama, Nusantara Group didirikan oleh Ibu Kirana sebelum menikah. Seluruh sahamnya masih atas nama beliau. Kedua, rekening yang menerbitkan 3 kartu tambahan ini adalah rekening perusahaan, bukan rekening bersama suami istri. Ketiga, selama proses perceraian, Bapak Baskara telah menandatangani pernyataan tertulis bahwa ia tidak memberikan kontribusi modal apapun dalam pembentukan aset ini. Mendengar itu, banyak yang menoleh ke arah Baskara. Seorang paman bertanya dengan kaget. Kau benar-benar menandatanganinya, Nak? Baskara menunduk. Iya, kenapa? Karena itu memang kebenarannya. Seluruh ballroom terdiam. Ibu Ratna tidak percaya. Ia menoleh ke putranya. Kau gila, kenapa kau tandatangani? Baskara menjawab dengan getir. Aku tidak punya pilihan lain. Semua dokumen membuktikan itu adalah harta bawaan Kirana. Sang pengacara melanjutkan, oleh karena itu, tidak ada yang namanya pembagian dua dari dana di rekening tersebut, dan tidak ada dasar hukum untuk menggunakan dana itu jika pemilik rekening tidak setuju. Seorang bibi menghela napas pelan. Ternyata Ibu Ratna salah paham. Pria yang duduk di sebelahnya menggeleng. Bukan salah paham, tapi merasa berhak menggunakan. Ibu Ratna dengan marah menunjuk lurus ke Kirana. Meskipun begitu, selama bertahun-tahun ini kau adalah menantu di rumahku. Kau menafkahi aku. Apa salahnya? Kirana menatapnya lama lalu bertanya perlahan. Bu, apakah ibu ingat hari pertama aku menjadi menantu di rumah ini? Ibu Ratna terdiam. Kirana melanjutkan. Hari itu ibu berkata, bekerjalah dengan tenang nak. Rumah ini menganggapmu seperti anak perempuan sendiri. Aku percaya. Jadi aku tidak pernah merasa sayang mengeluarkan uang. Tahun saat ibu operasi jantung, aku membatalkan perjalanan dinas ke luar negeri untuk merawat ibu. Tahun saat ayah mertua meninggal, aku yang mengurus seluruh prosesi pemakaman. Saat adik ipar gagal dalam usahanya, aku diam-diam melunasi semua utangnya. Aku tidak pernah menyebutkannya pada siapapun. Seluruh hadirin mulai terdiam. Seorang bibi dari keluarga berkata dengan terharu. Kirana, kau tidak pernah menceritakan semua ini nak. Kirana tersenyum tipis. Karena saat itu aku melakukannya dengan tulus, bukan untuk pamer jasa. Ia menatap lurus ke Ibu Ratna. Tapi hari ini, ibu justru menggunakan uangku untuk mengadakan pesta merayakan kepergianku dari keluarga ini. Pernahkah ibu memikirkan bagaimana perasaanku? Mulut Ibu Ratna terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Seorang sahabat dekat Ibu Ratna menggelengkan kepala. Ratna, kali ini kau benar-benar salah. Kalau aku jadi dia, aku juga akan menarik kartunya. Yang lain mulai setuju. Benar, setiap orang punya batas kesabaran. Kebaikan tidak bisa dianggap sebagai kewajiban. Tepat pada saat itu, telepon Ibu Ratna berdering lagi. Itu adalah pesan dari bank. 3 kartu tambahan telah dibatalkan secara permanen. Setiap permintaan penerbitan ulang harus mendapatkan persetujuan langsung dari pemilik rekening. Ia menatap tulisan itu lama sekali, kedua tangannya terkulai lemas,
Ponselnya jatuh ke lantai marmer dengan suara keras, layarnya pecah berkeping-keping, tapi ia sepertinya tidak lagi peduli. Hal yang lebih menakutkannya adalah tatapan orang-orang di sekelilingnya. Tak ada lagi yang mengucapkan selamat, tak ada lagi yang mengagumi, yang tersisa hanyalah kekecewaan dan celaan. Tepat saat itu, manajer hotel mendekat dengan sebuah map di tangannya. Ia membungkuk dengan sopan. Maaf mengganggu, tapi masih ada satu urusan yang perlu kami selesaikan. Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Ada apa lagi? Manajer itu membuka mapnya. Karena kartu pembayaran telah ditarik, seluruh biaya pesta hari ini masih belum dilunasi. Total sisa yang harus dibayarkan adalah, ia melihat ketagihan lalu membacanya dengan jelas kata demi kata. 2 miliar rupiah. Seluruh hadirin membeku. Ibu Ratna terhuyung mundur selangkah. Ia sadar bahwa villa telah hilang, mobil mewah telah hilang. Tetapi mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Angka 2 miliar rupiah yang baru saja dibacakan oleh manajer hotel membuat seluruh ballroom hening. Ibu Ratna terhuyung dan berpegangan pada tepi meja. 2 miliar? Tidak mungkin sebanyak itu. Manajer hotel dengan tenang membuka rincian biaya. Maaf Bu, hari ini Anda telah menyewa seluruh ballroom di lantai 1, 20 ruang VIP, mengundang band dan penyanyi. Dekorasi sesuai permintaan khusus, beserta seluruh menu premium. Semuanya dilaksanakan sesuai kontrak yang Ibu tanda tangani sendiri. Ia menyerahkan dokumen itu pada Ibu Ratna. Silakan diperiksa, Bu. Ibu Ratna membolak-balik setiap halaman. Tanda tangan di akhir kontrak memang miliknya. Tidak bisa disangkal. Seorang kerabat menghela napas. Ratna, kali ini kau benar-benar boros. Yang lain menggeleng. 2 miliar hanya untuk sebuah pesta. Benar-benar keterlaluan. Ibu Ratna menoleh ke Baskara. Nak, kau masih punya uang? Baskara berdiri mematung. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldo di rekeningnya hanya tersisa sedikit di atas 300 juta rupiah. Itu seluruh tabungannya selama bertahun-tahun. Ia menggeleng pelan. Tidak cukup, Bu. Wajah Ibu Ratna pucat. Kalau begitu, panggil Kirana, suruh dia yang bayar. Baskara menatap ke arah Kirana. Setelah ragu beberapa saat, ia perlahan melangkah maju. Seluruh hadirin langsung mengikutinya dengan pandangan mereka. Ia berhenti di depan Kirana. Suaranya tidak lagi sombong seperti di pengadilan. Kirana, aku tahu hari ini ibuku salah. Aku juga bersalah. Tapi bagaimanapun juga, kita pernah menjadi satu keluarga. Kirana diam. Baskara menarik napas dalam-dalam. Bisakah kau membantu ibuku kali ini? Cukup bayar tagihan hotelnya. Aku berjanji akan mengembalikannya. Kirana menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu. Tatapannya tenang. Berjanji? Baskara mengangguk berkali-kali. Aku janji. Aku akan bekerja keras. Aku akan membayarnya lunas. Kirana tersenyum tipis. Tahun lalu kau juga pernah berjanji. Baskara terdiam. Kirana melanjutkan. Kau berjanji akan mengajak ibu jalan-jalan dengan uang hasil kerjamu. Pada akhirnya, yang membayar tetap aku. Tahun sebelumnya, kau berjanji membelikan mobil untuk ibu. Yang mentransfer uang tetap aku. 2 tahun lalu, kau berjanji akan merenovasi rumah. Yang membayar tagihannya juga aku. Suaranya tetap lembut tetapi setiap kalimat membuat Baskara menunduk dalam-dalam. Seorang paman dalam keluarga bertanya perlahan, apa itu benar? Baskara tidak berani mengangkat kepala. Benar. Seluruh hadirin kembali berbisik. Kirana menatap lurus ke arahnya. Kau tahu apa yang paling menyedihkan? Baskara menggeleng pelan. Bukan karena kau tidak punya uang, tapi karena kau selalu suka berjanji menggunakan uang orang lain. Kalimat itu membuat banyak orang merenung. Tepat pada saat itu, Ibu Ratna tidak tahan lagi. Ia berjalan cepat ke depan, matanya memerah. Kirana, ibu mohon padamu, nak. Anggap saja ibu yang salah, bayarlah pesta ini. Ibu tidak akan menggunakan kartumu lagi. Kirana dengan tenang bertanya kembali. Ibu baru saja bilang apa? Suara Ibu Ratna tercekat. Ibu minta maaf, kali ini ibu gegabah. Kirana menatapnya lama lalu berkata perlahan, apakah ibu masih ingat? Pesan apa yang ibu kirimkan padaku pagi ini? Ibu Ratna terpaku. Kirana mengeluarkan ponselnya, membuka pesan yang dikirimkan olehnya, lalu menunjukkannya di depan semua orang. Di layar terpampang jelas setiap baris tulisan. Mantan menantuku, terima kasih, ya. Setelah bercerai, harta harus dibagi 2. Hari ini ibu beli mobil, sore nanti terima villa. Setelah ini masih banyak lagi yang harus dinikmati. Seluruh ballroom dipenuhi bisik-bisik. Seorang bibi menghela napas. Ya Tuhan. Kau benar-benar mengirim pesan seperti itu. Wajah Ibu Ratna memerah, tak sanggup berkata apa-apa. Kirana menyimpan ponselnya, suaranya tetap tenang. Pesan itulah alasan saya datang ke sini. Saya datang bukan untuk berdebat, saya hanya ingin menjawab pesan ibu. Ibu Ratna bertanya dengan gemetar,
bagaimana jawabanmu? Kirana menatap lurus ke matanya, setiap kata terdengar jelas. Setelah bercerai, aku bukan lagi menantumu. Uangku juga bukan lagi uang yang bisa ibu gunakan sesuka hati. Setelah berkata demikian, Kirana berbalik hendak pergi. Tepat pada saat itu, Bhaskara tiba-tiba melangkah maju lalu berlutut di hadapannya. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi. Bisakah kita kembali bersama? Seluruh hadirin serempak terkejut, tidak ada yang menyangka pria yang pagi tadi dengan gembira menandatangani surat cerai, kini berlutut memohon pada mantan istrinya. Kirana berhenti melangkah. Tapi ia tidak berbalik, ia hanya tersenyum tipis. Kau ingin kembali karena masih mencintaiku, atau karena baru hari ini kau sadar siapa yang menafkahi seluruh keluargamu selama 7 tahun ini? Pertanyaan itu membuat Bhaskara membeku. Ia membuka mulutnya, tapi tidak bisa menjawab. Karena ia sendiri tahu, di dalam hatinya sudah ada jawaban. Seluruh ballroom diselimuti keheningan. Bhaskara masih berlutut di lantai marmer. Kedua tangannya terkulai lemas, matanya penuh penyesalan. Tak ada lagi yang memikirkan pesta. Semua perhatian tertuju pada Kirana. Ia menatap pria yang pernah menjadi suaminya. Suaranya tenang, berdirilah. Bhaskara mengangkat kepalanya, sebersit harapan muncul di matanya. Jadi, kau. Kirana menggeleng, jangan salah paham. Aku tidak ingin orang lain berpikir aku sedang memaksamu. Kita sudah bercerai. Mulai hari ini, antara kau dan aku hanyalah dua orang asing. Harapan di mata Bhaskara seketika padam. Ia berdiri dengan diam. Ibu Ratna tidak bisa lagi menahan diri. Ia berlari ke hadapan Kirana. Kalau kau tidak mau membantu, dari mana ibu bisa mendapatkan uang lebih dari 2 miliar untuk membayar? Kirana menatapnya. Itu adalah pertanyaan yang seharusnya ibu tanyakan pada diri sendiri sebelum menandatangani kontrak. Suara Ibu Ratna tercekat. Waktu itu ibu pikir setelah cerai, uang itu juga menjadi milik keluarga. Kirana tersenyum tipis, sampai sekarang ibu masih berpikir seperti itu? Ibu Ratna menunduk tanpa menjawab. Tepat pada saat itu, pengacara Budi Santoso melangkah maju. Ibu Kirana, saya sudah menyiapkannya. Ia memberikan sebuah tablet pada Kirana. Di layarnya ada sebuah video. Kirana menatap Ibu Ratna. Awalnya saya tidak berniat memutar ini, tapi sampai saat ini, mungkin semua orang harus melihatnya. Ia mengangguk pada staf teknis. Hanya beberapa detik kemudian, layar LED besar di hotel menyala. Gambar yang muncul adalah dari kamera CCTV di showroom mobil pada pagi harinya. Dalam video, Ibu Ratna sedang duduk menandatangani surat pemesanan mobil. Staf penjualan tersenyum bertanya, "Maaf, Bu, apakah ini kartu milik Ibu?" Ibu Ratna tertawa keras, "Milik menantuku, tapi sebentar lagi juga jadi milik keluargaku." Staf itu bertanya lagi, "Apakah pemilik kartu tahu tentang pembayaran ini?" Ibu Ratna melambaikan tangannya, "Tidak perlu tanya, dia tidak akan berani protes. Dia baru saja bercerai dari anakku, hukum mengatur pembagian harta. Uangnya dia nanti juga jadi uang keluargaku." Video berhenti, seluruh hadirin kembali berbisik. Seorang paman menggelengkan kepala. "Ratna, kenapa kau bicara seperti itu?" Sahabat yang duduk di sebelahnya juga menghela napas. "Kalau begitu, sama saja kau mengakui menggunakan uang orang lain." Wajah Ibu Ratna pucat pasi. "Tidak, itu hanya bercanda." Kirana dengan tenang bertanya. "Bercanda? Lalu bagaimana dengan yang ini?" Ia memutar video selanjutnya. Kali ini rekaman di kantor properti. Pialang bertanya, "Maaf, Bu, jumlah ini cukup besar, kami perlu konfirmasi dengan pemilik rekening." Ibu Ratna tertawa sinis, "Tidak perlu. Mulai hari ini mantan menantuku tidak punya hak lagi mengaturku. Aku mau pakai berapapun, terserah aku." Video berakhir. Suasana di ballroom seolah membeku. Seorang bibi menatap Ibu Ratna dengan tatapan kecewa. "Kau tahu jelas itu bukan uangmu, tapi kau tetap." Ibu Ratna terhuyung mundur. "Tidak, aku hanya..." Kirana dengan lembut memotong. "Bu, aku sudah memberimu kesempatan. Saat bank menelepon untuk konfirmasi transaksi, ibu hanya perlu meneleponku sekali saja. Aku akan tahu, tapi ibu tidak menelepon. Ibu memilih untuk menganggap uangku sebagai uang ibu." Ibu Ratna menutupi wajahnya dan mulai menangis. "Kirana, ibu salah, Nak. Maafkan ibu kali ini, jangan biarkan ibu kehilangan muka." Kirana memandang ke seluruh ballroom lalu menjawab perlahan. "Yang membuat ibu kehilangan muka bukanlah aku, melainkan keputusan-keputusan ibu sendiri." Begitu kalimat itu selesai, telepon manajer hotel berdering. Ia menjawab telepon beberapa detik lalu mengangkat kepala menatap semua orang. "Sekadar informasi, baru saja ada seorang tamu istimewa yang meminta untuk bertemu dengan Ibu Ratna dan Bapak Bhaskara. Beliau mengatakan ini terkait dengan dana yang telah digunakan selama bertahun-tahun." Bhaskara terkejut. "Dana apa?"
Manajer itu melihat kartu nama yang baru diterimanya lalu membaca perlahan. Perwakilan dari Departemen Audit Internal Nusantara Group. Kirana tetap berdiri diam. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sedangkan Baskara dan Ibu Ratna serempak pucat pasi. Mereka tiba-tiba sadar bahwa kehilangan 3 kartu tambahan hanyalah permulaan. Hal yang jauh lebih menakutkan adalah pemeriksaan menyeluruh atas semua pengeluaran selama 7 tahun terakhir, baru saja secara resmi dimulai. Pintu ballroom sekali lagi terbuka. 3 orang berjas hitam masuk. Di depan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berkacamata, dengan penampilan yang tenang. Dewi dengan cepat mendekat. Ibu Kirana. Ini adalah Bapak Pham Quang, Direktur Audit Internal Nusantara Group. Bapak Quang membungkuk sedikit, selamat siang, Ibu Direktur Utama. Kirana mengangguk membalas hormat. Terima kasih sudah datang. Melihat pemandangan itu, seluruh hadirin terperangah. Seorang kerabat bertanya pelan, Kirana, kau benar-benar Direktur Utama. Dewi tersenyum, benar, Ibu Kirana adalah pendiri dan Direktur Utama Nusantara Group. Seorang bibi membelalakan matanya. Jadi selama ini, anak itu yang memimpin seluruh perusahaan. Dewi mengangguk. Benar, beliau tidak pernah mengatakannya karena tidak ingin membawa jabatannya ke rumah. Tidak sedikit orang yang menunduk malu. Selama ini mereka mengira Kirana hanyalah seorang wanita beruntung yang mendapatkan pekerjaan bagus. Tak ada yang menyangka ia adalah pimpinan tertinggi perusahaan. Bapak Quang membuka tas dokumennya. Saya datang ke sini atas permintaan Direktur Utama untuk mengonfirmasi beberapa pengeluaran yang dilakukan dengan kartu-kartu tambahan. Suara Ibu Ratna gemetar. Apa yang mau kalian lakukan? Bapak Quang dengan tenang berkata, kami hanya akan memaparkan data. Semua orang berhak menilainya sendiri. Ia mengeluarkan sebuah laporan statistik, silakan lihat. Sebuah layar besar menampilkan laporan transaksi kartu tambahan selama 7 tahun. Seluruh hadirin menahan napas. Bapak Quang membacakan setiap poin dengan jelas. Dana biaya hidup yang ditransfer rutin, 2,1 miliar rupiah. Biaya pengobatan, 1,3 miliar rupiah. Biaya pembelian mobil, 1,2 miliar rupiah. Biaya renovasi rumah, 3 miliar rupiah. Biaya perjalanan dalam dan luar negeri, hampir 1 miliar rupiah. Hadiah ulang tahun, hari raya, dan bantuan lainnya, lebih dari 2 miliar rupiah. Ia berhenti sejenak. Total nilai pengeluaran sukarela Kirana untuk keluarga suaminya selama 7 tahun adalah 10,8 miliar rupiah. Seluruh ballroom seolah membeku. Seorang paman tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Hampir 11 miliar, hanya untuk mengurus keluarga suami. Yang lain menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihat menantu seperti ini. Ibu Ratna memeluk kursinya erat-erat, air mata mengalir deras. Ia teringat setiap kali ia mengeluh, setiap kali ia mencela Kirana yang hanya tahu mencari uang, setiap kali ia membandingkannya dengan menantu orang lain. Ternyata, orang yang diam-diam menopang seluruh keluarga adalah Kirana. Baskara mendekati layar, ia melihat setiap angka, suaranya bergetar. Semua pengeluaran ini. Apakah benar? Bapak Quang mengangguk. Ada bukti rekening koran, faktur, dan kwitansi yang lengkap. Semuanya diarsipkan sesuai peraturan. Baskara menunduk, 2 baris air mata mengalir tanpa suara. Ia berkata dengan suara serak, Kirana. Aku tidak pernah tahu. Kirana dengan tenang menjawab, kau tidak pernah bertanya. Jawaban singkat itu membuat Baskara benar-benar terdiam. Tepat pada saat itu, Bapak Quang menutup mapnya. Ada satu hal lagi. Sejak diterbitkannya 3 kartu tambahan, Direktur Utama tidak pernah memeriksa setiap rincian pengeluaran. Apakah kalian ingin tahu kenapa? Seorang kerabat angkat bicara. Kenapa? Bapak Quang tersenyum. Karena beliau pernah mengatakan satu kalimat kepada kami. Ia menoleh ke arah Kirana. Apakah ibu mengizinkan saya mengatakannya? Kirana mengangguk pelan. Bapak Quang perlahan membacakan kalimat aslinya. Jika keluarga membutuhkan uang, biarkan mereka menggunakannya. Uang bisa dicari lagi, tapi jangan sampai keluarga merasa diperhitungkan. Seluruh hadirin terdiam. Seorang bibi mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap air matanya. Anak ini hatinya sungguh mulia. Seorang paman menghela napas. Sayang sekali, kebaikannya dianggap sebagai hal yang biasa. Kirana menatap Ibu Ratna, suaranya tetap lembut. Aku tidak pernah menyesali uang itu. Yang kusesali adalah selama 7 tahun, ibu tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Ia berjalan ke hadapan Kirana lalu perlahan berlutut. Kirana, ibu minta maaf nak. Ibu salah. Ibu tidak meminta uangmu lagi. Ibu hanya memohon pengampunanmu. Seluruh hadirin menahan napas. Semua menunggu jawaban Kirana. Ia terdiam beberapa detik lalu berkata perlahan, aku bisa memaafkan.
Tapi memaafkan bukan berarti segalanya bisa kembali seperti dulu. Tepat pada saat itu, telepon Kirana bergetar, dari asisten legal. Ia menjawab telepon beberapa detik lalu mengangguk pelan. Terima kasih. Setelah menutup telepon, Kirana menatap semua orang. Pengadilan baru saja mengirimkan putusan final. Hubungan pernikahan antara saya dan Bapak Baskara secara resmi berakhir sepenuhnya. Mulai hari ini, semua kewajiban sukarela saya terhadap keluarga ini juga berakhir. Ia meletakkan 3 kartu tambahan yang sudah dipotong di atas meja. Semuanya berakhir di sini. Setelah berkata demikian, Kirana berbalik dan melangkah keluar dari ballroom. Sinar matahari sore menembus jendela kaca, bayangannya perlahan menghilang. Di belakangnya, tak ada lagi yang berani menahannya. Setiap langkahku menggema di tengah ballroom yang senyap. Tak ada yang bersuara untuk menahanku, tak ada yang cukup percaya diri untuk menyalahkanku lagi. Tepat saat aku hendak mencapai pintu, suara Ibu Ratna terdengar dari belakang. Kirana, aku berhenti, tapi tidak menoleh. Suaranya tercekat, Ibu hanya ingin bertanya satu hal. Jika hari ini Ibu tidak memperlakukanmu seperti itu, apakah kau akan meninggalkan keluarga ini? Aku memejamkan mata sejenak. Setelah beberapa detik hening, aku menjawab, tidak. Sebuah pernikahan tidak berakhir karena satu hari. Ia berakhir karena tumpukan kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Ibu meremehkanku, setiap kali Baskara hanya diam, setiap kali semua orang menganggap pengorbananku sebagai kewajiban, setiap momen itu membuatku selangkah lebih jauh dari keluarga ini. Selesai berkata, aku melanjutkan langkahku. Di belakangku, Ibu Ratna menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah mereka, ia tidak lagi memanggilku menantu, melainkan dengan tercekat memanggilku nak. Panggilan itu datang terlalu terlambat. 3 hari kemudian, berita tentang pesta itu menyebar di kalangan bisnis. Bukan karena uang 2 miliar. Bukan juga karena villa yang batal dibeli, melainkan karena kisah seorang wanita yang diam-diam menopang seluruh keluarga suaminya selama 7 tahun, namun tetap dianggap sebagai mesin ATM. Banyak yang setelah mengetahui kebenarannya secara proaktif menghubungiku. Ada yang mengirimkan permintaan maaf, ada yang mengakui bahwa mereka telah salah paham. Aku hanya tersenyum. Ada permintaan maaf yang seharusnya diucapkan lebih awal. Seminggu kemudian, aku menerima laporan dari asistenku, Dewi. Tagihan hotel sudah dilunasi seluruhnya. Aku sedikit terkejut. Siapa yang membayar? Dewi membuka catatannya. Bapak Baskara. Dia menjual koleksi jam tangannya, menjual mobil atas namanya, dan mengambil pinjaman dari bank. Akhirnya, ia berhasil melunasi tagihannya. Aku mengangguk. Setidaknya kali ini ia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dewi melanjutkan. Dan Ibu Ratna telah membatalkan kontrak pembelian villa, mobil baru juga tidak jadi diambil. Sekarang beliau kembali tinggal di rumah lamanya. Aku diam, tidak merasa senang, tidak juga puas. Karena semua ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebulan kemudian, aku menghadiri peresmian cabang baru perusahaan. Ratusan karyawan hadir. Tepuk tangan membahana saat aku naik ke panggung. Dewi berbisik di telingaku, Bu, ada yang ingin bertemu. Aku menoleh ke bawah. Di ujung ruangan, ada Baskara. Ia mengenakan kemeja sederhana, tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ia berdiri dari kejauhan, tidak mendekat, hanya menundukkan kepalanya sedikit, terima kasih. Sejak bercerai, ia baru belajar bagaimana bertanggung jawab. Mulai sekarang, ia akan merawat ibunya sendiri. Aku menatapnya, mengangguk pelan, semoga kau hidup dengan baik. Hanya itu, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi ikatan. Kami hanya berpapasan dalam hidup seperti 2 orang yang pernah saling kenal. Sore itu, aku mengemudi melewati sebuah taman, melihat keluarga-keluarga berjalan bersama. Tiba-tiba teleponku bergetar. Itu pesan dari Dewi. Ibu Kirana, Yayasan Beasiswa atas nama Ibu sudah resmi beroperasi. Tahun pertama akan mendukung 200 mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Aku tersenyum. Uang yang dulu kugunakan untuk menafkahi keluarga suamiku, kini akan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Mungkin disitulah uangku lebih pantas digunakan. Aku menatap langit biru jernih di luar jendela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa begitu ringan. Aku tidak kehilangan 10 miliar. Aku juga tidak kehilangan sebuah pernikahan. Yang hilang hanyalah orang-orang yang tidak pernah tahu cara menghargaiku. Dan yang kudapatkan kembali adalah harga diri, kedamaian, dan hak untuk hidup bagi diriku sendiri. Pesan penutup. Kebaikan adalah hal yang berharga, tetapi kebaikan juga perlu memiliki batas. Ketika pengorbanan dianggap sebagai kewajiban, ketika kebaikan dianggap sebagai hal yang biasa, yang dirugikan akan selalu menjadi orang yang tulus. Mencintai orang lain adalah sifat yang indah,
Tetapi menghargai diri sendiri adalah hal yang membuat setiap orang bisa hidup bahagia dan damai. Terima kasih telah menemani kisah ini. Sampai jumpa di karya-karya selanjutnya.